Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mukhtar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang akidah yang wajib dipedomani oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai sebuah pakem dalam ajaran Aswaja. Banyak ulama yang menyatakan bahwa golongan yang memenuhi kriteria Aswaja adalah golongan yang dikenal dengan nama Asy'ariyah, yakni pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah yaitu pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beberapa ulama tersebut umpamanya Syekh Zabidi dalam kitab Ittihafus Sa'adah al-Muttaqin, itu syarah kitab Ihya. Beliau mengatakan idza udliqa al-sunnah wal jamaah berarti fal muradu bimul asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika diucapkan al-sunnah wal jamaah berarti mereka adalah golongan-golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Begitu juga Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, beliau mengatakan al-muradu bisunnah ma alai imama al-sunnah wal jamaah Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Yang dikehendaki oleh golongan Ahlussunnah adalah orang-orang yang menetapi apa yang diimami oleh Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Saya ingin membedah sedikit tentang Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari beliau adalah nama belakang beliau adalah Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Beliau adalah keturunan seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi yang pada saat itu pernah disabdakan oleh baginda Nabi bahwa kaumnya nanti akan menjadi sebuah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka juga dicintai oleh Allah. Jadi golongan al-Asy'ari sudah diperkirakan oleh Nabi bahwa mereka adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Abu Musa al-Asy'ari, qara'tu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah membaca di samping Rasulullah sebuah ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbum wa yuhibbuna. Terus tiba-tiba pada saat saya membaca ayat itu kemudian Nabi berkata, hum qaumuka ya Aba Musa. Tiba-tiba Nabi mengatakan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintainya itu adalah golonganmu, adalah kelompokmu, adalah kaummu Aba Musa. Wa amau, terus wa amma Rasulullah biati ila Abi Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi Muhammad sendiri langsung memberikan isyarat telunjuk kepada beliau Abu Musa al-Asy'ari. Dan itu terjadi bahwa salah satu keturunannya adalah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari menjadi tokoh pencetus golongan Asy'ariyah. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah di kota Basrah. Di kota Basrah di Irak. Sejak kecil beliau ditinggal wafat oleh ayahnya, seorang ahli hadis. Tapi sebelum meninggal ayahnya berwasiat kepada putranya supaya diasuh oleh seorang pakar fikih mazhab Syafi'i di kota Basrah, yaitu Syekh Zakaria As-Saji. Wajar jika kemudian beliau nanti akan menjadi seorang Syafi'iyah karena memang saat kecil dia sudah diasuh oleh Syekh Zakaria As-Saji. Waktu umur 10 tahun sebenarnya ketika ditinggal mati oleh ayahnya, Abu Musa al-Asy'ari itu mulai bersentuhan dengan golongan Mu'tazilah. Ketika ibunya itu kemudian oleh ulama Salahuddin As-Safadi, beliau menceritakan dalam kitabnya bahwa umur 10 tahun itu Abu Hasan al-Asy'ari ditinggal mati ayahnya, terus ibunya terus kemudian menikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Syekh Ali al-Jubai. Pada saat itu ketika Syekh Ali al-Jubai itu menjadi ayah tirinya, pada saat itulah kemudian Abu Hasan al-Asy'ari menjadi seorang Mu'tazilah. Mulai bersentuhan dengan ajaran Mu'tazilah. Terus ketika menjelang dewasa beliau menjadi rujukan. Karena saking cerdasnya beliau menjadi rujukan oleh ulama Mu'tazilah pada masa itu. Beliau ditunjuk menjadi guru pengganti bahkan oleh
oleh ayah tirinya sendiri yaitu Syekh Al-Jubai. Ketika beliau berhalangan hadir, maka dia pasti dia sering mewakilkan kepada anaknya. Abu Hasan Al-Asy'ari memegang mazhab Mu'tazilah ini sampai berumur 40 tahun. Suatu ketika pada saat berumur 40 tahun itu beliau pernah berdiskusi dengan gurunya terkait masalah fi'lus shalah dengan gurunya yang juga ayah tirinya Syekh Al-Jubai, yaitu fi'lus shalah itu Allah berarti wajib menciptakan sesuatu yang baik. Hingga kemudian diskusi ini membuat beliau mulai bimbang pada saat umur 40 itu pada mazhab Mu'tazilah. Diskusi yang dilakukan antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Syekh Al-Jubai itu Abu Hasan Al-Asy'ari pernah bertanya, bagaimana pendapat Tuan, bagaimana pendapat Kiai, bagaimana pendapat Syekh tentang nasib 3 orang yang bersaudara setelah wafat. Yang tua mati dalam takwa, yang muda itu mati kafir, dan yang ketiga itu mati dalam keadaan masih kecil. Jadi yang tua itu, yang pertama itu tua mati dalam keadaan mukmin, yang kedua itu mati kafir, yang ketiga mati dalam keadaan masih kecil. Bagaimana pendapat Kiai tentang ketiga orang itu? Dan Syekh Al-Jubai menjawab, ya otomatis yang takwa akan mendapatkan tempat terbaik karena mereka mati dalam keadaan iman. Yang kafir akan masuk neraka, ya, dan yang kecil akan selamat dari bahaya neraka. Al-mu'minu min ahli darajat, wal kafir min ahli dirkat, was-sabi min ahli najah. Itu jawaban Syekh Jubai pada saat itu. Terus kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya dengan kritis, kalau yang kecil ingin mendapatkan tempat yang lebih baik di surga, mungkinkah? Itu tanya yang kecil tadi kan selamat dari bahaya neraka. Kemudian kalau yang kecil itu ingin masuk surga, mungkinkah? Bisakah? Terus Syekh Jubai menjawab, ya tidak. Tidak, si anak kecil itu tidak bisa masuk ke surga karena tempat itu hanya akan dicapai dengan jalan ibadat dan kepatuhan kepada Tuhan. Adapun anak kecil tadi kan belum mencapai ibadat dan belum mencapai tingkatan kepatuhan, belum melakukan ibadah, jadi tidak bisa masuk surga. Terus kemudian jawaban itu kurang memuaskan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau tetap bertanya, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu kan bukan salahku. Sekiranya engkau bolehkan aku terus hidup, tidak mematikan aku masih kecil, otomatis aku akan mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh orang yang bertakwa dan masuk ke surga itu. At-taksir laisa minni. Itu bapaknya protes anak kecil kayak gitu. At-taksir laisa minni falau ahyaitani kuntu amiltu at-ta'at bi amalil mu'min. Terus kemudian mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Jubai menjawab, Allah gantian akan menjawab pertanyaan anak kecil atau permintaan anak kecil itu. Aku tahu jawaban Allah. Aku tahu jika engkau kubiarkan terus hidup, engkau akan berbuat maksiat dan engkau akan mendapatkan sisa, sehingga aku Allah nanti akan mematikan engkau dalam jadi aku mematikan engkau dalam masa kecil itu untuk memastikan kemaslahatan. Terus kemudian kalau begitu ganti sekarang. Kalau gitu bukan anak kecil lagi. Mendapat jawaban itu kurang puas lagi Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau bertanya kepada gurunya itu, sekarang gantian yang kafir. Sekiranya saudara yang kafir itu mengatakan, ya Tuhanku, jika engkau mengetahui masa depanku nanti memang di neraka, bagaimana engkau mengetahui masa depanku nanti di neraka? Mengapa engkau tidak jaga kepentinganku itu? Ya Rabbi, alim tahalah, kama alim tahali, fahala ro'aita maslahati mitlah. Mendapat protes seperti itu, kemudian Syekh Al-Jubai hanya terdiam dan tidak menjawab. Ya, dialog antara Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Al-Jubai itu kemudian membuat galau Abu Hasan Al-Asy'ari. Saking galaunya di umur 40 itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa beberapa malam itu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari galau ya dalam masalah akidah itu. Terus kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Beliau kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan memohon petunjuk kepada Allah
agar memberikan jalan yang lurus. Kemudian beliau tertidur. Gitu. Terus tak lama kemudian saat ditidur itu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Terus kemudian beliau mengatakan di dalam fasyakautu ilaihi ba'dama bi minal amri. Saya kemudian mengadukan masalah-masalah akidah itu kepada beliau. Apa jawaban Rasul pada saat itu? Faqala Rasulullah alaika bisunnati. Alaika bisunnati, alaika bisunnati. Rasulullah langsung menjawab, tetapilah sunnahku. Alaika bisunnati. Langsung fatahabtu wa aradtu masailal kalam biwa wajadtu fil Qur'an wal akhbar. Langsung beliau langsung terjaga dalam dari tidurnya dan segera membandingkan beberapa permasalahan itu ya dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis. Terus kemudian dan aku akan menyingkirkan segala hal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an di bawah punggungku. Fatbatu wa nabatu masyiwa wa ra'adhri, itu jawaban beliau pada saat itu. Ketika bermimpi bertemu dengan Rasul. Terus setelah mengalami mimpi bertemu Rasul itu, beliau mengurung diri dan menyibukkan diri untuk menulis pembelaan terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam rumahnya. Setelah 15 hari lamanya beliau berdiam diri, setelah selesai merampungkan beberapa makalah itu, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari rumah menuju masjid. Langsung beliau naik mimbar pada saat itu. Gitu. Langsung beliau memproklamirkan diri, wahai segenap masyarakat, masyarun nas, sebenarnya aku menjauh dari kalian dalam beberapa waktu ini karena ingin meneliti beberapa permasalahan. Maka menjadi serupa bagiku pada saat itu seluruh dalil yang ada serta tak ada perkara hak yang mengungguli perkara yang batil dan sebaliknya. Tidak ada perkara batil yang mengungguli perkara yang hak. Gitu. Fatafaqat indil adillah wa mataroja indi hakun ala batil wala batil ala hak. Terjadi kegalauan yang sangat. Langsung pada saat itu kemudian aku meminta itu di atas mimbar beliau, berpidato di atas mimbar. Kemudian aku meminta petunjuk pada Allah, maka Allah memberiku petunjuk kepada keyakinan yang aku sudah tuliskan dalam kitab-kitabku ini. Kemudian aku melepaskan seluruh akidah yang menyimpang yang aku yakini, ya. Sebagaimana aku melepaskan pakaianku itu. Pada saat di atas mimbar beliau langsung melepaskan pakaian. Oke. Tentang masalah metode ciri khas dari khosois dari metode Asy'ariyah ini, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah yang kuat dari sisi nakal, dari sisi periwayatan daripada sisi akal atau rasio. Jadi di sini Asy'ariyah hanya menggunakan akal hanya sebatas untuk memahami nakal. Tidak boleh akal itu sejajar, apalagi berada di depan daripada nakal. Contoh namanya dalam mensitir ayat maupun hadis, kaum Asy'ariyah bertahap dalam mensitir ayat ataupun hadis. Yang diambil oleh golongan Asy'ariyah ketika ada ayat ataupun hadis itu, mereka langsung mengambil makna terlebih dahulu daripada akal. Baru ketika nas dari Al-Quran dan hadis itu bertentangan dengan akal, yang mereka lakukan adalah takwil. Jadi tidak boleh akal itu berada di depan nakal. Jadi jika tidak ada kesesuaian antara nakal dengan akal, maka akal harus mentakwil nakal. Akal harus mentakwil menafsirkan ulang dengan padanan yang pas atas nakal. Pemikiran-pemikiran teologi Asy'ariyah umpamanya itu ada beberapa poin, ada sekitar 7 poin pokok yang membahas tentang yang menjadi ciri khas dari golongan Asy'ariyah ini. Pertama, Allah itu terdiri atas sifat dan dzat. Ya, asma wa sifat. Allah itu memiliki sifat dan dzat. Jadi menurut golongan Asy'ariyah yang pertama, Allah itu memang memiliki sifat yang berada pada dzatnya, bukan pada dzat itu sendiri. Jadi Allah itu memiliki sifat dan dzat. Oleh karena itu Allah itu berarti maha mengetahui, alim, itu dengan dzatnya, mengetahui dengan Allah itu maha mengetahui dengan sifatnya, bukan dzatnya. Jadi
kita berbeda dengan golongan Mu'tazilah yang menganggap bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Allah itu hanya berupa zat. Karena mereka menganggap nafyu sifat. Allah itu tidak memiliki sifat. Kalau kita tidak. Asy'ariyah tidak. Allah itu mengetahui dengan sifatnya, mendengar dengan sifatnya, melihat dengan sifatnya, dan seterusnya. Yang kedua, menurut golongan Asy'ariyah, Al-Quran itu bersifat qadib. Al-Quran itu bersifat qadib. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, maka ya pasti bersifat qadib. Yang ketiga tentang ru'yatullah. Allah bisa dilihat oleh manusia nanti besok di akhirat. Di akhirat kelak Allah bisa dilihat. Jadi Al-Asy'ari tidak sependapat dengan golongan Mu'tazilah yang mengingkari adanya nafyu ru'yah, yang mengingkari adanya melihat zat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, meskipun tidak dapat digambarkan bagaimana cara melihatnya. Beberapa pikiran lain banyak yang berkaitan dengan ciri khas golongan Asy'ariyah. Tetapi kita lanjut ke golongan yang kedua, yaitu golongan Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Beliau adalah pengikut Abu Hanifah. Sebagaimana ciri khas pemikiran Abu Hanifah bahwa beliau nanti banyak menggunakan akal, karena Hanafiyah itu adalah termasuk golongan yang ahlur ra'i. Karena itulah jika pendapat Al-Maturidiyah kemudian banyak bersumber dari akal, meskipun tidak sampai se-ekstrim Mu'tazilah. Ya, tidak se-ekstrim Mu'tazilah. Jadi berbeda, Maturidiyah itu banyak berbeda dengan Asy'ariyah karena lebih sedikit dalam menggunakan akal. Jadi lebih banyak Al-Maturidiyah dalam penggunaan akal. Namun tujuan dari kemunculan keduanya, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sama, yaitu antitesa terhadap aliran Mu'tazilah. Nama lengkap Abu Mansur Al-Maturidi itu juga adalah tadi Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Terus beliau itu lahir di kota kecil di daerah Samarkand, ya, yang bernama Maturid, ya, bernama Maturid. Maka wajar jika kemudian dia dinamakan Maturidi di wilayah Traksosyana itu di sekitar daerah Uzbekistan sana. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, yang jelas beliau lahir pada abad 3 Hijriah dan wafat pada tahun 330-an Hijriah. Gurunya pada bidang fikih dan teologi itu bernama Abu Nasr, ya. Abu Nasr Al-Balakhi. Beliau hidup pada masa kekhalifahan Mutawakil, ya. Dan hidup pada saat pertentangan yang keras antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah pada saat itu. Metode atau ciri khas yang menjadi golongan Maturidiyah bahwa beliau mampu mendamaikan akal dengan nakal tadi. Jadi mendamaikan antara akal dan nakal itu memiliki peranan yang sama. Terus kemudian ketika dalil nakli itu tidak bisa dicapai atau tidak bisa dipahami oleh akal, maka wajib ditakwilkan. Yang kedua yang menjadi khosois dari golongan Maturidiyah bahwa wahyu itu harus bisa diterima penuh. Wahyu atau dalil nakli itu tidak, itu harus bisa diterima penuh. Ya. Umpamanya jika terjadi perbedaan antara wahyu dengan akal, masalah tajsim, Allah bertubuh, atau tasbih bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, maka harus ditafsirkan dengan makna majazi. Contoh seperti yadullah gitu. Yadullah fawqa aydihim, maka tidak boleh diartikan tangan Allah itu tidak boleh. Karena otomatis bertentangan dengan akal. Maka wajib ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah dan seterusnya. Berkaitan dengan pemikiran teologis Al-Maturidi hampir sama dengan Asy'ariyah. Beliau juga menentang tasbih atau antropomorfisme, yaitu yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anggota badan atau tubuh yang sama dengan makhluk. Beliau menolak dengan tegas faham ini. Jadi jika ada ayat-ayat itu maka harus ditakwilkan. Sama pula tentang sifat Allah. Allah memiliki asma dan sifat yang tidak diakui oleh golongan Mu'tazilah sama. Banyak hal yang sama dengan golongan Asy'ariyah di dalam praktek teologisnya.
Mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.